Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang berbahagia. Kuliah zuhur kita pada kesempatan ini kita hanya sifatnya mengulang-ulang. Kita kan sudah banyak menyaksikan para ustadz, guru-guru yang sudah menyampaikan. Jadi saya sifatnya hanya mengulang karena begini, di dalam Al-Quran misalnya ada disebutkan begini bunyi ayat. Alam ya'ninil lazina an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Itu di dalam surah Al-Hadid kalau nggak salah ayat 16. Kenapa ya kok belum juga datang rasa betul-betul sesuai antara ucapan dengan yang dilakukan. Saya pun terasa itu kadang-kadang kita kan sholat sebentar lagi atau tadi sholat sunnah. Kadang-kadang sudah selesai dari takbir kan bacaan-bacaan itu. Lah sampai selesai, kadang-kadang enggak juga pas. Nah, itu maka sering saya ceramah. Nampaknya kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini, nampaknya ya mesti kita mati-matianlah mempelajarinya. Tidak cukup membaca-baca begitu. Jadi dibaca kadang-kadang pertanyaan saya kan dari daerah Batak ini. Marga saya Damani. Saya ke Sumatera Barat ini tahun 69. Jadi kalau beragama Islam itu Arabnya nggak bisa ditinggalkan. Kalau agama lain masih bisa. Jadi cuma yang persoalannya bagaimana ya Arabnya itu. Jadi itu makanya anak-anak kita, lembaga-lembaga pendidikan yang ada, ia mesti mendasarlah bagaimana tulisan Arab, bagaimana merangkai huruf, terus bagaimana susunannya gitu. Makanya terakhir kadang-kadang saya tanya, jadi kalau seorang muslim mesti wajib bahasa Arab ya? Bukan saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu supaya ragu, enggak. Karena itu kajian saya supaya misalnya saya sengaja bawa ini slide misalnya kita membaca Fatihah nih, sesudah kita baca bismillah kan kita baca alhamdu, ya kan, alhamdu. Coba nanti buka YouTube atau Google, seluruh dunia buka, jangankan di Padang. Kadang-kadang saya haus ilmu. Mana sih sebenarnya? Jadi alhamdu ini kan baca di Fatihah sudah. Bismillah saya tidak menguraikannya, langsung aja alhamdu lillah. Sini saya tulis Allah. Alhamdulillah. Sering dibaca dalam ayat. Alhamdulillah. Membaca sudah bisa, tapi kalau direnungkan dalam bahasa Arabnya itu alhamdulillah. Sudahlah, terjemahnya itu sudah cukuplah. Segala puji bagi Allah. Gitu aja. Sebenarnya belum sampai begitu. Mesti lebih dalam. Memang berjenjang.
Mulanya ilmunya ini tambah. Kan ada makam. Jadi alhamdulillah itu, alhamdulillah itu yang alhamdulillah kita baca ini, kalau diterjemahkan kan kira-kira pakai terjemah orang diusahakannya berbagai, sudahlah segala puji. Jadi waktu kita sholat, Allahu Akbar, sudah baca bismillah, alhamdulillah. Pernahkah kita yang beragama Islam memikir-mikirkan apa sih sebenarnya ungkapan itu? Maka saya bawa begini, misalnya orang meninggal, Pak, kan sering ditalkinkan orang. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan, dibisikkan ke telinganya ya, la ilaha illallah. Kalau ditukar menurut bahasa selain bahasa Arab, bagaimana kira-kira itu? Misalnya saya mau meninggal, sudah bisikan orang, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bagaimana kira-kira? Payah ya? Kenapa kalau kita membaca la ilaha illallah, connect sekali. Sudah saya buka, kenapa ada enggak hubungannya organ saraf tubuh ini dengan huruf-huruf Arab? Saya sudah capek mencari. Kemana pun saya buka, kadang-kadang belum. Dulu pernah saya dapat. Ya kan enggak ada Rasulullah ngomong begitu. Jadi kita kalau mengaji dalam Islam, dulu kan pernah saya ceramah sini. Kalau Islam itu Ibrahim itu kan walaqad atainahu cerdas. Nah, jadi kalau begini alhamdulillah, coba ya. Alhamdulillah kan pakai al ya. Pakai al. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari aslinya dari sini tuh. Hamida. Nih. Hamida. Itu bentuk apa namanya? Kalau ngaji pesantren namanya fi'il madhi. Kalau bahasa Inggris namanya bentuk past tense atau simple past. Hamida. Kalau dicari dalam kamus nggak ada nanti hamada, yang ada hamida. Kan ada polanya namanya. Ada yang fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ila yaf'alu, ada 6. Kalau saya di pesantren dulu bersair saja membuat pola itu. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru kasrin, kasru, gitu aja. Di pesantren mencari pola. Makanya saya yang terasa, saya kalau mengajari anak saya, kalian harus pandai, kalau sudah pandai baca huruf, merangkai huruf, bahas aja lah. Sambil memperbaiki fonetik makhraj. Kalau makhraj terus-terusan, kamu nggak akan dapat isi Al-Quran. Jadi itu dia. Jadi hamidah. Kalau yang untuk fi'il mudhari'nya atau present continuous tense atau past continuous, dia 2 waktu ini. Yahmadu. Jadi ini telah memuji dia. Kalau ini sedang memuji dia atau akan memuji dia. Kalau yang di sini, yang bawah ini hamdan. Makanya kalau ada penceramah, kadang-kadang kalau mulai ceramah dia hamdan, kadang-kadang saya debat saja. Kenapa Anda pakai baca hamdan? Apa salahnya kok baca alhamdulillah? Ya memang begitu, enggak mau begitu. Mungkin lebih bagus Anda baca alhamdulillah daripada hamdan yuakin begitu. Jadi hamdan. Jadi kalau diterjemahkan, ini telah memuji dia, sedang memuji atau memuji, ini pujian, abstraknya, pujian. Yang inilah yang dibuat menjadi ini hamdu. Cuma dikasih al. Aslinya adalah bahan bakunya hamdan. Ya. Kemudian karena dia jadi pokok kalimat, maka dikasih al. Kajian al kenapa? Karena pokok kalimat. Jadi kalau begitu, kalau hamdan ini apa artinya? Pujian satu. Tapi kalau diterjemahkan di Fatihah segala puji. Jadi ini mohon maaf saja, saya maunya kita yang beragama Islam ini jangan monoton. Tambah ilmu terus.
Karena Rasulullah mengatakan al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu jiwanya Islam. Jadi di sini pengertiannya segala puji itu bermacam dalil dibuat orang. Jadi maksud segala di sini di alnya ini katanya sebenarnya kalau bahasa Inggris pakai the saja ini. Misalnya the house, the mouse, nah, pakai the. Tapi ini pengertiannya al di sini seluruh katanya. Ada alasan saya dengar kullu misalnya khuliqal insanu, al insan pakai alif lam itu kan. Khuliqal insanu. Jadi insanu itu pakai lam, alif lamnya itu untuk kulli katanya, untuk semua. Jadi lemahnya manusia itu bukan tenaga saja, otaknya saja, semuanya itu maka jadi al di sini itu. Maka datang orang menerjemahkan segala puji. Nah itu sebagian. Paham Pak? Jadi nanti sebentar kita baca itu alhamdulillah. Kita kan alhamdulillah berarti segala puji. Baru mulai kita bertanya lagi. Sebenarnya kalau kita mau bertanya-tanya, yang puji itu apa sih sebenarnya? Yang puji itu apa itu Pak, Ibu? Kan puji itu kalau kita sependapat kan rasa kagum. Rasa kagum, rasa takjub, rasa salut, segala puji. Cuma setelah dipelajari, kenapa bisa kita takjub dan kagum? Siapa dapat menjawab? Kenapa kita, misalnya kita melihat suatu, kenapa bisa begitu? Jawabnya mudah sebenarnya. Karena kita masih waras. Iya apa enggak? Kalau kita sakit kan enggak ada. Sakit otak maksudnya. Lihatlah kalau bapak melihat teknologi yang canggih-canggih dibikin orang ya, kita lihat begini. Karena kita kagum. Jadi gitu. Jadi kalau begitu, bacalah tafsir-tafsir. Saya paling gandrung membaca tafsir dimanapun ditulis orang, saya baca itu. Kadang-kadang nggak puas ya. Nah, dia mengatakan syukur. Ada saya lihat di Arab tuh, jangan disamakan syukur dengan alhamdulillah, coretnya. Alhamdulillah itu adalah madah, berarti menyanjung. Jadi menyanjung itu karena kita ini kan masih waras ini. Coba macam sekarang oksigen ada, struktur tubuh kita bagus, dengan hebat, kagum kita. Kagum ini. Kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Dimakan goreng pisang, digigit ada pula gigi, dikunyah ada pula rasa, diolah hematobolis, terus kenapa begini? Itu yang kecil-kecil. Rumit. Makanya kalau makin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, semestinya kekagumannya lebih tinggi. Itu sebenarnya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sesudah kita kagum. Jadi tidak pun sekolah tinggi kagum juga sebenarnya. Macam inilah. Kan dulu saya katakan mengenai asal hidup lampu bayarin saya. Macam ini siang. Kalau dikasih membayarlah kita ini siang matahari ini kan nggak terbayar ini. Iya nggak Pak? Kalau lampu malam berapalah kuatnya lampu malam? Cobalah di mana Qatar, di mana yang paling hebat, laut pun dikasih lampu, berapalah terang. Coba. Jadi melekat di dalam hati kita itu alhamdulillah. Kita bertanya kepada siapa alhamdulillah ini diberikan yang tidak henti-hentinya. Baru ke sini. Kepada siapa? Lillah. Li itu apa artinya? Miliknya atau untuk Allah. Menulis. Cobalah cari nanti YouTube dari mana asal kata Allah ini. Payah kita menggalinya. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab digali. Enggak puas kita. Nanti pergi pula ke Yahudi Yahweh. Jadi kekaguman kita itu kita bawa terus. Aduh, kagum. Pokoknya masih ada akal pikiran kita. Alhamdulillah. Lillah. Jadi melekat. Ini kan karena waktu sangat terbatas. Jadi alhamdulillah
lillah. Jadi tidak boleh alhamdulillah ustaz tidak main. Alhamdulillah li presiden tidak main. Alhamdulillah limin tuo enggak main. Yang mainnya adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Maka nanti sebentar lagi membaca alhamdulillah jangan gini Pak. Kalau sudah selesai alhamdulillah jangan. Yang baik-baiklah bacanya. Alhamdulillah. 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 Jangan alhamdulillah. Itulah tahan. Itu maksud saya, kok sudah lama kadang-kadang tidak berkesan. Apa ini kaji? Ini kaji sekarang saya lihat, saya kan sama ngamati kaji juga. Ini bukan saya hebat enggak. Bertengkar memperingati maulid itu saya kaji. Aunan bid'ah ada itu jadi itu dulu lah. Atau menunduk ikut kaki, ikut munafik kan itu panjang. Coba sekarang kita yang sama-sama beragama Islam itu masing-masing mendalami ilmu lah. Baru terasa indah. Jadi alhamdulillah, ya begitu cara. Alhamdulillah baru nanti kita sambung lagi Rabbil Alamin. Cobalah lihat nanti buka di mana saja menguraikan bagaimana i'rab namanya. Kalau tafsir bisa ke situ kemari dia. Sebenarnya tafsir itu bisa terarah dia kalau pakai i'rab menguraikan. Jadi alhamdulillah. Coba nanti ini ada saya catat dalam Al-Qur'an. Misalnya kul di dalam surah di sini disebutkan kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan Muhammad, siapakah pemilik bumi dan orang yang di dalamnya jika kamu memang sudah tinggi ilmu? Saya kuluna. Pasti nanti manusia berkata milik Allah. Kalau begitu kenapa tidak kamu pelajari dalam-dalam? Ada lagi. Kul man rabbus samawati wa rabbul arsy. Siapakah Tuhannya langit dan Tuhannya bumi? Pasti mereka menjawab kulillah, yaitu Allah kata. Tapi kenapa kamu tidak bertakwa? Kul mayyadi malakutu kulli syai'. Jawab Allah. Akhirnya ada di sini saya catat dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah kalau enggak salah banyak 68 itu. Maka di sini wala in sa'altahu, jika engkau tanya Muhammad mereka manusia yang banyak ini, man nazzala minas sama'i ma fa ahya bihil arda min ba'di mautiha. Siapakah yang menurunkan air dari langit kemudian dengan air itu hidup tanaman-tanaman yang sudah mati? Pasti mereka berkata Allah. Kalau begitu kulil hamdulillah. Kamu katakanlah alhamdulillah. Ini terakhir karena air kita sangat butuh ini. Jadi itu makanya saya bapak-bapak sama-sama kita ya jangan putus-putus dalam hati kita. Alhamdulillah. Ikut enggak? Nanti baru terima uang sedikit baru alhamdulillah. Padahal amok nan dipakainya itu enggak tekanan alhamdulillah, mato nan dipakainya itu. Itulah. Makanya kenapa belum juga datang kehusukan. Jadi sebenarnya perlu kita dalam-dalami apa yang kita baca karena bahasa Arab semua. Maka timbul pertanyaan, kenapa ustaz-ustaz tidak mengeraskan ke bahasa Arab? Kenapa dia hanya ceramah-ceramah? Memang ustaznya sudah pandai-pandai bergaya bahasa Arab semua ayat. Tapi kok jamaahnya? Makanya Bapak saya sudah sediakan sekarang modul bahasa Arab per pelajaran. Sekarang saya rintis untuk satu, memang sudah karena topik-topik ini bisa bertemu. Kalau nanti Bapak bersedia, sudah siap, coba belajar sendiri bahasa Indonesia, ada ulangannya, bisa dikirim, bisa periksa, sehingga mengerti waktu bacaan sholat, waktu membaca itu, mengerti kita sekali. Itu sunan bahasa. Inilah pengajian zuhur kita. Mari kita berdoa, semoga teman-teman kita semuanya, Allahumma fir lana sunubana, wa kafir anna sayi'atana, wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن